Musim dingin di Indonesia. Even impossible sih. Ya, impossible tapi mungkin akan lebih lebih Mungkin. preferable gitu ya. Iya, iya. Hai Climate Guardians, kembali lagi di The Conversation Season 2 bersama saya Amelia dan Samuel. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari PP Islandia Baru, yaitu Kak Afrias Ulfah. Nah, kita akan ngomongin tentang apa sih, Sam? Hari ini kita bakal ngomongin tentang kebijakan dan perubahan iklim, Mel. Oke, seru banget. Nah, daripada kita nunggu lama, mendingan kita langsung sambut aja. Halo Kak Iya. Halo Kak Iyas, apa kabar? Gimana kabarnya hari ini? Halo, Amel dan Sam. Alhamdulillah baik. Sekarang posisi lagi di kampus, kebetulan lagi free course. Wah, berarti emang Ya, cocok untuk ngobrol-ngobrol bareng The Conversation ya. nih ya untuk ngobrol-ngobrol Iya, bareng The iya. Conversation ya. Belum Oke. Nah, masuk ke sebelum pertanyaan lebih kita detail, masuk ke aku mau pertanyaan-pertanyaan nanya, lebih detail, aku mau nanya Kak Iyas, bisa tolong ceritain nggak tentang ya, perjalanan karir Kak menjadi Iyas hingga menjadi senior forecaster di Badan Meteorologi dan Klimatologi Lombok? Oke. Mungkin awalnya aku ini ya sekolah sebelum masuk ke BMKG institusi. Saya awalnya sekolah di Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika di bawah naungan BMKG, kebetulan di mana lulusan-lulusannya dari sekolah tinggi tersebut akan ditempatkan di UPT-UPT BMKG di seluruh Indonesia gitu. Nah, kebetulan pada saat kuliah itu ada kesempatan internship juga di BMKG Medan. Jadi sebelum di Lombok saya juga sempat di Medan selama sekitar 10 bulan untuk internship magang di sana sebagai observer atau pengamat cuaca, juga bagaimana belajar bagaimana mengolah data-data cuaca. Lalu setelah lulus dari sekolah tersebut, ditempatkanlah di Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat yang posisinya sekarang di Lombok sebagai stasiun koordinator provinsi di Nusa Tenggara Barat gitu. Sebelum jadi senior forecaster, biasanya teman-teman yang ditempatkan di UPT BMKG itu akan berada di posisi observer dulu untuk mengamati kondisi cuaca di lokal tempat kita bekerja, bagaimana perubahan suhunya, lalu bagaimana curah hujannya gitu. Nah, setelah kita mengetahui informasi dasar terhadap kondisi cuaca dan iklim di wilayah tempat kita bekerja, biasanya nanti teman-teman akan ditempatkan di posisi forecaster atau perakirawan cuaca dan iklim gitu. Untuk uh, basic dasar yang kita terima di sebagai observer itulah nanti akan membantu kita untuk memberikan informasi perakiraan cuaca dan iklim yang lebih spesifik gitu di daerah kita. Oh wow, berarti emang ada proses yang panjang ya untuk sampai ke titik ini sekarang ya, Kak Iyas ya. Eh, iya cukup lumayan sih saya waktu itu di Lombok dari 2014 sampai sekarang ya. Dan posisi senior forecaster itu sebenarnya cuma ungkapan aja sih ya gitu karena Hmm. sudah lama gitu sebetulnya karena sudah lama di posisi tersebut. Cuman memang senior forecaster sendiri tuh banyak juga terjun uh, terlibat pada meeting atau diskusi-diskusi dengan pengambilan kebijakan di daerah tempat kita bekerja gitu. Gitu Oh sih. gitu, Hmm. oke oke. Nah, aku sekarang aku penasaran nih, apa yang menginspirasikan Kak Iyas untuk terjun ke bidang meteorologi dan klimatologi? Pertanyaan menarik sih ini. Sebenarnya waktu awal kuliah itu nggak ada ekspektasi untuk belajar tentang cuaca ataupun iklim ya, karena saya lebih cenderung pengen jadi jurnalistik waktu itu. Nah, cuman karena sudah ada kesempatan, kebetulan pada saat itu ada kesempatan sekolah tentang cuaca dan iklim, ya saya coba dalami apa yang menjadi daya tarik di bidang ini gitu. Ternyata memang setelah dipelajari lebih dalam, khususnya iklim dan perubahan iklim ya, itu ternyata salah satu topik yang sangat menarik gitu. Bahkan sekarang kan sudah menjadi isu global ya, isu global, isu nasional yang memang kalau kita lihat dampaknya itu
multisektoral gitu. Semua orang apa dari gender apapun ya, laki-laki perempuan dari usia berapapun itu uh, ada potensi gitu dari dampak perubahan iklim. Itu sih yang menjadi daya tarik khususnya sekarang belajar lebih dalam tentang iklim dan perubahan iklim. Wah, ini menarik banget nih, Mbak Yes. Mbak Yes kan sering kali kita denger nih ada prediksi, wah tahun 2000 sekian nanti bakal terjadi apa, bakal terjadi apa. Hmm. Aku mau nanya ke Mbak Yes, sebenarnya seberapa akurat sih observasi iklim atau kayak prediksi kayak gitu untuk memproyeksikan kondisi iklim di masa depan, Kak? Sebenarnya kalau berbicara tentang proyeksi iklim atau prediksi iklim ini bahasanya cukup teknis ya gitu. Kalau dilihat dari apa keakurasian proyeksi iklim, kalau sekarang sih sudah cukup mumpuni ya untuk memproyeksi iklim di masa depan, di mana memang sudah banyak apa ilmuwan-ilmuwan atau peneliti-peneliti yang lebih dalam gitu meneliti tentang proyeksi iklim yang menjadikan proyeksi iklim tersebut bisa dipakai sampai saat ini. Cuma memang tetap namanya proyeksi iklim ataupun proyeksi cuaca ataupun perakiraan cuaca itu akan ada nilai biasnya, bias ataupun error ataupun unsur ketidakpastian itu pasti ada ya di dalam apa proyeksi atau perakiraan gitu. Nah, inilah yang bisa mengurangi apa akurasi dari nilai proyeksi iklim itu sendiri. Nah, oleh karena itulah yang tadi saya sebutkan eh, proyeksi iklim itu akan terus diupdate, akan terus diteliti oleh para ilmuwan iklim, para peneliti iklim gitu, untuk meningkatkan akurasi dari proyeksi iklim itu sendiri. Nah, selain dari perkembangan apa peningkatan dari proyeksi iklim, adanya juga validasi dari observasi cuaca dan iklim gitu untuk memastikan ternyata proyeksi yang sudah terlewati sesuai dengan data observasi yang terjadi sekarang gitu. Jika tidak sesuai, nah itu yang harus dikembangkan lagi, diteliti lagi bagian mana yang tidak sesuai gitu. Karena eh, ketidakpastian ini juga didasari adanya sifat dinamis dari iklim dan cuaca gitu. Kita tahu bahwa setiap daerah itu punya karakteristik iklim dan cuaca sendiri, setiap waktu gitu juga punya karakteristik cuaca dan iklim sendiri. Nah, karena sifat yang sangat dinamis, sangat kompleks itulah yang menyebabkan adanya muncul ketidakpastian, error ataupun bias gitu sih. Oke, menarik Kak Yas. Kak Yas kan biasanya seringkali kita dengar nih prediksi di masa depan perubahan iklim itu semakin buruk, semakin banyak Mm. ancaman, semakin mungkin Mm. sering terjadi bencana alam gitu. Tapi rata-rata masyarakat Indonesia itu masih kurang aware. Sebenarnya tantangannya apa sih buat mengedukasi masyarakat biar paham tentang perubahan iklim ini atau biar lebih peduli lah paling. Oke. Sebenarnya tantangannya itu masing-masing daerah maupun masing-masing orang itu berbeda ya. Cuman mungkin satu kata kunci yang menjadi tantangan untuk memberikan isu perubahan iklim ke masyarakat adalah komunikasi gitu. Karena kita tahu kita akan menyampaikan informasi kepada seseorang atau kepada komunitas, berarti harus punya teknik komunikasi yang baik gitu. Jadi jangan sampai kita menggunakan bahasa-bahasa teknis yang sebelumnya tadi kita sampaikan itu kita sampaikan juga ke masyarakat itu karena masyarakat itu kan lebih ingin komunikasinya itu relevan dengan kehidupan mereka gitu. Gitu. Jadi mungkin tantangannya itu ya komunikasinya harus jelas, harus relevan, harus tahu nih target apa target eh, yang akan kita bicarakan kepada masyarakat itu apa tentang isu perubahan iklim. Misalnya target orangnya atau komunitasnya berbasis gender atau berbasis usia. Jelas beda ya ketika kita berbicara dengan orang yang lebih dewasa tentang isu perubahan iklim dengan targetnya adalah anak-anak gitu. Itu jelas berbeda. Jadi teknik komunikasi itu penting. Terus juga contoh lain misalnya tadi yang saya sebutkan ketika kita mau berbicara isu perubahan iklim dengan anak-anak mungkin kita bisa menggunakan cerita atau narasi gitu ataupun buku-buku melalui buku-buku yang memang base-nya based on perubahan iklim gitu. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu apa ya cara atau trik tersendiri. Atau mungkin juga ketika kita mau terjun nih bahas isu perubahan iklim di masyarakat adat gitu. Kan tentu apa teknik komunikasinya beda gitu. Mungkin kita bisa menggunakan konteks lokal, misalnya kearifan lokal yang ada di masyarakat tersebut gitu. Contohnya yang bisa saya sampaikan mungkin di sini kalau di
Di Lombok itu ada namanya Warigi Sasak, itu kayak sistem pengetahuan lokal, tapi di situ juga ada pengetahuan tentang alam, termasuk iklim dan cuaca gitu. Misalnya masyarakat-masyarakat tersebut bagaimana mengetahui bahwa besok ada hujan tuh dari kearifan lokal gitu, misalnya dari tumbuhan atau dari hewan gitu, bahwa besok akan ada hujan atau musim kemarau atau musim hujan akan datang di bulan apa gitu. Nah, itu bisa kita apa ya, bisa kita sandingkan dengan isu-isu perubahan iklim yang mungkin secara teknis sulit gitu disampaikan dengan bahasa-bahasa teknis gitu. Iya, menarik banget ya. Berarti emang komunikasi itu kunci lah ya untuk Mm-mm. edukasi sekarang. Nah, Mm. untuk menurut Kak Ia sendiri, ada nggak sih kebijakan lokal dan global yang akan bisa paling berdampak efektif untuk mengatasi atau meredakan perubahan iklim sekarang? Eh, yang pasti karena kalau ngomongin isu perubahan iklim itu ada dua tahap ya, mitigasi dan adaptasi gitu kan. Nah, kita tahu mitigasi itu adalah action kita di pra-condition, sebelum adanya perubahan iklim, dan adaptasi itu adalah action kita setelah adanya perubahan iklim, bagaimana kita bisa beradaptasi. Nah, karena kita masih dalam apa ya, mungkin beberapa daerah sudah melakukan adaptasi dan beberapa daerah juga masih melakukan mitigasi, itu salah satu caranya adalah mungkin dari kebijakan nasional itu yang saya petik ya, yang saya baca itu tentang penetapan target reduksi emisi gitu. Karena kita tahu perubahan iklim itu awalnya adalah kenaikan suhu temperatur ya, kenaikan temperatur yang dipicu dari kenaikan emisi karbon. Nah, ini kebijakan nasional yang menjadi langkah awal gitu untuk uh, menurunkan emisi dan akhirnya nanti akan berdampak penurunan suhu udara gitu. Jadi yang pernah saya baca itu kalau nggak salah pada tahun 2020 Indonesia sudah mengumumkan adanya target reduksi gitu sekitar 29% di tahun 2030 dan akan berlanjut pada net zero emission di tahun 2050. Nah, hopefully ya, semoga itu bisa terlaksana dan bisa menjadi apa ya, langkah-langkah baru di global gitu untuk menarik perhatian negara-negara lain juga gitu. Terus selain penetapan target reduksi, yang saya tahu kebijakan nasional itu adanya Indonesia Blue Carbon Strategy Framework gitu yang diinisiasi oleh Bappenas pada tahun 2020. Itu berbicara tentang blue carbon di mana salah satu kegiatannya itu adalah restorasi mangrove gitu. Kita tahu bahwa mangrove itu potensinya sangat apa ya, sangat potensial sekali khususnya untuk penyerapan karbon di sini. Cuma memang eh, masih terdapat kendala ya. Kita tahu wilayah pesisir Indonesia itu sungguh luar biasa luas gitu dan potensi mangrove-nya juga bisa dikembangkan di situ. Cuman masih ada kendala seperti tata guna lahan ataupun kebijakan-kebijakan lain gitu. Nah, dari situ sebenarnya Indonesia sudah apa ya, sudah menjadi bagian penting gitu dari kebijakan global gitu. Terus juga salah satu kebijakan global yang Indonesia juga ikut serta itu adanya konferensi of the parties yang mungkin uh, teman-teman pernah baca atau dengar beritanya di tahun 2023 diadain di Dubai, di mana tetap fokus utamanya adalah penurunan bahan bakar fosil gitu. Jadi tetap apa ya, harus berkesinambungan sih kebijakan lokal dengan kebijakan global. Nah, mengetahui adanya kebijakan-kebijakan tersebut, menurut Kak Ia sendiri, bagaimana peran kebijakan di tingkat lokal atau nasional dapat mempengaruhi komitmen penanganan perubahan iklim di tingkat global? Ya, kalau sebelumnya tadi kita ngebahas tentang kebijakannya, apa sih kebijakannya Mm-mm. yang bisa dipakai di tingkat nasional dan bisa nanti berkontribusi di tingkat global gitu. Nah, kalau menurut saya langkah yang tepat adalah praktek baik sih. Misalnya salah satu contohnya adalah di BMKG ini kita punya kegiatan sekolah lapang iklim gitu di mana uh, di sekolah lapang iklim itu kita mengajarkan komunitas-komunitas khususnya kayak komunitas petani ataupun nelayan tentang isu-isu perubahan iklim, terus bagaimana cara memitigasinya, bagaimana cara mengadaptasinya, dan sekolah lapang iklim ini yang diinisiasi oleh BMKG ternyata sudah uh,
apa ya sudah didengar secara global dan banyak diterapkan di berbagai wilayah, di berbagai negara gitu. Uh, uh, Nah, itu bisa menjadi apa ya, salah satu langkah contoh praktik baik di Indonesia yang diterapkan oleh negara-negara lain untuk apa ya, memberikan uh, pendalaman lebih kepada komunitas khususnya tentang isu perubahan iklim gitu. Selain itu mungkin kembali lagi ke kebijakan nasional ya, dengan kita melihat rangkuman kebijakan-kebijakan global apa yang bisa kita turunkan di kebijakan nasional seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Oke, Kak Yas, tadi kan kita udah denger nih, ada banyak kebijakan, ada banyak hal yang Mm-mm. dilakukan, tapi sebenarnya seberapa tinggi sih tingkat awareness orang-orang Indonesia, khususnya di Indonesia Tengah, Indonesia Timur, terhadap isu perubahan iklim ini? Oke, Eh, oke. Kalau untuk kesadaran teman-teman ya, khususnya di wilayah Indonesia Tengah dan wilayah Indonesia Timur itu sebenarnya kita nggak bisa samaratakan gitu, bahwa tingkat kesadaran di provinsi A misalnya akan berbeda di provinsi B. Uh, nah itu ada faktor-faktor tersendiri gitu yang mengaruhinya. Yang pertama itu mungkin faktor pendidikan ya, pendidikan dan akses informasi gitu, karena kita tahu isu-isu tentang isu global seperti perubahan iklim itu kan kita tahunya dari media sosial gitu, misalnya TV ataupun media massa, koran, berita gitu. Nah, ketika ada wilayah yang akses informasi tersebut sulit didapat, jelas uh, kesadaran masyarakat terhadap isu-isu perubahan iklim tersebut akan sulit didapat gitu. Jadi mungkin pertama karena faktor pendidikan, sulitnya akses informasi, lalu juga pengalaman langsung dari dampak perubahan iklim gitu. Jadi uh, jelas berbeda concernnya ketika masyarakat yang sudah nih mengalami, aduh sudah kena dampaknya nih, pasti jelas berbeda dengan orang yang atau masyarakat yang belum pernah kena dampak perubahan iklim gitu. Itu ketika masyarakat sudah mengalami dampak perubahan iklim, otomatis awareness-nya akan meningkat dan otomatis dia akan terus apa ya belajar bagaimana saya bertahan dengan kondisi perubahan iklim di wilayah yang tetap saya tinggali sekarang. Mungkin itu dua kunci utama adalah pendidikan dan akses informasi, dan yang kedua pengalaman yang pernah apa pengalaman langsung terhadap dampak perubahan iklim sih. Oke, mungkin memang benar. Aku setuju sama Kak Yas. Pasti beda-beda tiap provinsinya, tergantung gimana cara dapat informasi sama ngerasain Hmm, dampaknya. Cuma hmm, kan seringkali dampaknya itu datangnya terlambat. Kalau udah agak hmm, parah baru nih bisa hmm. dirasakan dampaknya. Gimana sih Kak langkah-langkah awal supaya sebelum dampak itu datang orang itu udah mulai aware nih terhadap perubahan iklim? Eh, Mungkin dimulai dari kajian ya. Mungkin setiap daerah kan pasti punya komunitas-komunitas research tentang perubahan iklim. Nah, dimulai dari kajian seberapa parah sih daerah tersebut apa ya kerentanannya terhadap perubahan iklim. Nah, dari situ kita bisa memetakan nih wilayah-wilayah mana yang memang rentan atau rentan sekali terhadap perubahan iklim, dan baru kita masukkan teknik-teknik seperti adanya workshop ataupun lokakarya ataupun penyuluhan terhadap uh, uh, komunitas-komunitas di situ tentang isu perubahan iklim itu. Jadi yang pertama itu research. Ya, based on research kita tahu itu fakta bahwa daerah tersebut rentan, lalu kita buat teknik pendekatan melalui penyuluhan maupun workshop ataupun lokakarya uh, di mana mungkin kita bisa mengundang awalnya petinggi-petinggi apa daerah tersebut gitu untuk mengetahui ini loh daerah di sini tuh rentan dan kita perlu adanya langkah antisipasi terhadap perubahan iklim. Lalu setelah itu mungkin pembentukan komunitas tahan iklim ya, mungkin dari setelah adanya eh, munculnya kebijakan dari pimpinan di daerah tersebut, lalu adanya pembentukan komunitas yang memang bisa menyuarakan gitu isu perubahan iklim gitu. Dari komunitas-komunitas tersebut pastinya nanti akan menjadi jaringan ke lapisan yang lebih bawah gitu. Misalnya misalnya kayak ke keluarga lah. Itu kan lebih cepat ya, lebih cepat menyebarkan isu perubahan iklim tersebut. Nah, selain dari
berbasis komunitas harus juga nih misalnya instansi yang memang concern di bidang perubahan iklim, contohnya kayak BMKG atau KLHK, itu bisa menggandeng LSM ataupun NGO yang bergerak di bidang perubahan iklim untuk bisa bekerja sama. Ada proyek apa yang bisa dibangun terkait tentang isu perubahan iklim itu. Mungkin ya itu kayaknya yang lebih tepatnya kita bergerak mulai dari research dulu, riset lalu kolaborasi dengan government, pemerintah, dan juga kolaborasi dengan LSM dan NGO. Oke, itu benar banget sih. Aku juga pikir aku juga setuju dengan apa yang kayak share tadi. Nah, sekarang eh, kita tuh udah sempat ngulik-ngulik dikit tentang Kayas. Terus kita lihat Kayas nih berwisata ya, maksudnya eh, Oh ya, beraktivitas di luar gitu-gitu ya. Nah, sehubungan dengan itu, apakah Kayas bisa ada melihat perubahan signifikan dalam lingkungan alam sekitar akibat perubahan oh iklim? oke. Ya, kebetulan emang hobinya traveling ya, hobinya jalan-jalan. Iya. Dan kebetulan tinggalnya di Lombok yang emang spot wisatanya banyak ya. Nah, Mm-mm. yang paling kelihatan selain apa ya perubahan signifikan cuaca yang mendadak gitu ataupun perubahan musim yang nggak tentu itu, yang kelihatan ya perubahan ekosistem sih. Soalnya kan misalnya kayak saya sering ke pantai nih gitu, terus apa kadang snorkeling gitu. Nah, terus ngelihat dari 2014 gitu ketika saya sampai di Lombok sampai sekarang tuh ya yang kelihatan signifikan tuh adanya perubahan di terumbu karang gitu. Kadang waktu awal-awal gitu snorkeling di daerah yang emang jarang wisatawan tuh bagus. Nah sekarang karena peningkatan wisatawan, terus daerah tersebut juga sudah dipublikasikan untuk gerakan wisata gitu, tourism. Nah, adanya perubahan ekosistem di situ gitu. Selain karena pengaruh perubahan iklim ya dari kita tahu laut tuh cukup rentan terhadap kenaikan suhu udara yang menyebabkan koral ataupun eh, apa ekosistem laut itu terganggu, itu juga karena pengaruh dari antropogenik atau manusianya gitu. Karena semakin banyak manusia, semakin banyak sampah maupun semakin banyak kegiatan itu bisa mempengaruhi ekosistem sih gitu. Yang paling kelihatan itu. Nah, mm-mm. Itu sedih ya, maksudnya sebagai orang yang Iya. senang apa beraktivitas di luar, apalagi di pantai, Heeh. di laut, ngelihat seperti itu pasti sedih lah ya. Nah, Iya. dengan experience Kak Iya seperti itu melihat hal-hal tersebut, ada saran nggak Kak untuk mahasiswa yang sedang menekuni studi tentang perubahan iklim atau misal di lini yang sama di meteorologi dan Hmm. klimatologi, bisa di-share di sini juga Kak? Oke, saran saya karena ilmu perubahan iklim dan cuaca itu kan sama dinamisnya ya Mm-mm. dengan kondisi iklim itu sendiri gitu. Dan kebijakan-kebijakannya pun baik di tingkat regional maupun nasional bahkan global itu juga pasti akan sangat dinamis gitu. Jadi eh, mahasiswa-mahasiswa seperti saya mungkin yang S2, S3 yang base-nya on research itu bisa banget tuh membantu pemerintah untuk menentukan kebijakan policy making based on riset kita gitu. Jadi dengan peningkatan riset, penelitian terkait tentang isu-isu perubahan iklim itu bisa membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan yang tepat gitu untuk menangani isu-isu perubahan iklim ini gitu sih. Jadi mungkin lebih bisa riset lebih dalam ataupun bisa riset based on our region gitu, di mana lokasi yang memang rentan, di mana lokasi yang perlu peningkatan kebijakan itu bisa dilakukan sih. Oke, thank you so much Kak Iyas. Nah, sebelum kita menutup sesi The Conversation ini, kita sebetulnya ada Mhm. sesi lanjutan yang namanya, Oke. sorry, segmen 3. Nah, di sesi ini sebetulnya kita eh, pergi dulu di pertanyaan-pertanyaan yang mendalam, kita main-main Mhm. dulu, entertainment gitu. Oke. Oke, nah
Di segmen 3 ini, aku nanti akan memberikan eh, dua options. Jadi nanti akan beberapa pertanyaan, tapi per pertanyaan itu ada dua option di mana aku akan bilang A atau B. Terus Kayas harus langsung jawab yang ada di kepala Kayas. Jadi nggak boleh ada alasan, nggak boleh ada eh, mikir lebih lanjut, langsung aja, gitu ya Kak. Oke. Wow, Oke. menegangkan nih kayaknya. Enggak kok, ini fun and games aja. Oke. Nah, ini untuk trial dulu, untuk lihat mekanismenya. Jadi nanti aku akan bilang pantai atau gunung, 1, 2, 3. Terus Kayas jawab, Gunung. ya gitu. Jadi kayak langsung aja. Oke. Oke, siap ya? Oke, siap. Yang pertama, domba atau sapi? 1, 2, 3. Sapi. Sapi. Oke. Eh, Selanjutnya, menanam pohon di pegunungan atau menanam mangrove di pantai? 1, 2, 3. Nah, menanam mangrove di pantai. Oke. Next one. Musim dingin di Indonesia atau musim panas di nah, tapi ini aku mau kasih spesifikasi. Musim dingin di Indonesia tuh berimajinasi ada salju. Oh, Sedangkan oke. kalau musim panas di New Zealand tuh bener-bener yang panas humid kayak ada di Indonesia gitu, yang kayak Oke. pelikat gitu. Oke. 1, 2, 3. Musim dingin di Indonesia. Even impossible sih. Ya, impossible tapi mungkin akan lebih lebih Mungkin. preferable gitu ya. Iya, iya. Oke, next one. Gunung Cook atau Gunung Bromo? 1, 2, 3. Gunung Cook. Oke. Kayaknya sendiri pernah nggak daki ke sana atau Kemarin berkunjung? kebetulan abis liburan itu lagi pas liburan tuh ke South Island New Zealand dan emang kita ke Mount Cook tapi nggak sampai atas jadi kayak Oh, eh, apa cagar alamnya Mount Cook gitu kita ngelihat danau di situ itu sih. oh gitu. Oke, heeh. Kalau Gunung Bromo sendiri kayaknya pernah Aku belum pernah nggak masalahnya. pernah. Iya makanya aku milih ini Gunungku. Ya, soalnya udah pernah melihat lah ya. Iya, Oke oke. heeh. Oke, next one. Burung kiwi atau buah kiwi? 1, 2, 3. Buah kiwi. Oke. Kayaknya pernah ketemu burung kiwi nggak? Sayangnya belum. Walaupun kita udah, Oh. saya sama teman-teman gitu udah sering ke tempat kayak hutan ataupun gunung-gunung gitu, Mm-mm. sempat trekking-trekking, tapi belum sempat ketemu burung kiwi itu karena emang sebenarnya burung ini kan dilindungi dan dibebas Mm-mm. lepaskan gitu. Jadi ya faktor lah kalau kamu beruntung kamu bisa ketemu gitu. Oh, oke oke. The more you know. Aku soalnya nggak tahu kalau dia dibebaskan gitu. Aku kira kayak karena mereka dilindungi, jadi mereka diungkep di mana Oh gitu. enggak. Jadi kalau kayak apa zoo di sini ya apa kayak gunung ataupun tempat-tempat itu Mm-mm. sebenarnya banyak hewan-hewan apa ya dilindungi atau hewan-hewan langka New Mm-mm. Zealand gitu. Cuman memang ya ini faktor lagi gitu. Kadang bergantung kita beruntung atau enggak ketemu hewan-hewan tersebut Hmm. gitu. Oke Mm-mm. oke. Oke, next one ya. Botol minum besi atau botol minum kaca? 1, 2, 3. Botol minum besi. Oke. Ini kalau di sini emang biasanya kayak buat climate guardians di rumah kita selalu bilang jangan lupa bawa tumbler, selalu bawa Iya, tumbler untuk ya bisa perbuatan kecil untuk melindungi dunia, melindungi bumi lah ya. iya betul. Oke. And that's it. Thank you so much Kayas untuk main-main sama kita Oke. dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang very insightful Ah, dari backgroundnya Kayas juga. Nah, sebelum kita pergi, bentar aku stop sharing dulu. Oke, Kak Iyas, tadi kita kan udah ngobrol panjang lebar, udah banyak hal lah, hal yang seru-seru juga kita udah main games tadi bareng-bareng. dengan games. Kak Iyas, mungkin pesan terakhir nih, harapan untuk Indonesia ke depannya, gimana cara mengatasi perubahan iklim, meningkatkan awareness dari masyarakat ya. Boleh dong Kak, harapan untuk Indonesia. Ya, harapannya nih cukup ini ya.
mungkin bisa bisa dibilang simple, bisa dibilang kompleks karena kalau ngomongin mitigasi dan adaptasi perubahan iklim itu kita nggak bisa di satu eh, bidang saja gitu karena perubahan iklim ini kan dampaknya ke semua sektor gitu. Jadi harapannya untuk adaptasi dan mitigasi isu perubahan iklim sih lebih multisektoral lagi dan harus inklusif itu semua semua usia, semua gender, semua apa masyarakat tuh harus terlibat gitu terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim karena dampaknya bukan hanya orang yang membuat perubahan iklim tapi juga orang-orang yang tidak melakukan eh, akibat dari perubahan iklim itu sendiri gitu. Jadi harus menyeluruh, harus inklusif dan harus sustainable, harus terus berkelanjutan. Oke, thank you banget Kak Ya sudah mampir Oke. di The Conversation. Thank you udah sharing-sharing sama kita. Dan Oke. teman-teman thank you juga udah dengerin sampai akhir. Kalau misalkan teman-teman mau dengerin episode lainnya bisa cek di channel YouTube Proxy The Branding Coin. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saving Our Tomorrow. Oke, bye-bye. Nah, itu dia episode The Conversation bareng Kak Iyas. Gimana? Seru kan ya Bella? Seru banget sih tadi. Iya, kita udah banyak belajar tentang kebijakan dan perubahan iklim. Saya Samuel Pijar dan Amelia, pamit undur diri. Saving our tomorrow. see you Bye-bye. tomorrow.